Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang soal UKK akuntansi kompetensi membuat buku jurnal bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas transaksi sampai transaksi keempat. Nah, kali ini kita akan membahas mulai dari transaksi kelima atau dokumen kelima. Nah, kita lihat lagi di soal bahwa di identitas perusahaan. Nah, kita di sini sebagai PT Sejahtera. Nah, kita harus memposisikan diri kita sebagai tenaga akuntansi di PT Sejahtera. Langsung kita ke dokumen 5. Nah, di dokumen 5 ini adalah faktur. Nah, faktur ini adalah bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Tinggal tergantung faktur itu punya siapa. Nah, untuk di sini faktur ini adalah punya PT Nusa Indah. Nah, PT Nusa Indah melakukan penjualan ke PT Sejahtera. Nah, kita di sini sebagai PT Sejahtera. Berarti di sini kita membeli barang ke PT Nusa Indah. Jadi dokumen 5 ini atau transaksi kelima ini adalah bukti pembelian kita ke PT Nusa Indah. Nah, di sini kita akan analisis terlebih dahulu sebelum kita pindahkan ke tabel-tabel yang diperlukan. Pertama di sini kita lihat di sini PT Nusa Indah melakukan penjualan ke PT Sejahtera tanggal 5 Desember. Kemudian di sini ada syarat pembayarannya. Nah, apa saja yang dijual PT Nusa Indah atau apa saja yang kita beli? Nah, di sini adalah Galaxy Pen 18. Harga satuannya yang ini, totalnya ini. Kemudian Samsung Galaxy V sebanyak 10, harga satuannya 600.000, totalnya sekian. Dan jadi totalnya yang kita beli 15 juta. Kita analisis karena di sini sesuai dengan kebijakan perusahaan bahwa kita menggunakan sistem perpetual. Nah, kalau dalam sistem perpetual, setiap terjadinya penjualan ataupun pembelian ataupun retur penjualan ataupun retur pembelian itu harus dicatat di akun persediaan barang dagang. Nah, berarti di sini yang dokumen 5 yang 15 juta ini kita catat di persediaan barang dagang. Nah, ini persediaan barang dagangnya 15 juta di debit. Kemudian di sini apalagi yang perlu kita catat, yaitu di sini adalah PPN 10%. Kalau PPN, kalau di transaksi pembelian, itu namanya PPN masukan. Nah, kita catat di sini PPN masukan debit 1.500.000, 10% dari total pembelian. 10% dari 15 juta itu 1.500.000. Lanjut lagi. Nah, di sini di jasa pengiriman tidak ada, langsung ke total. Nah, ini adalah total utang. Ini kita catat di utang karena ini adalah kita melakukan pembelian secara kredit. Jadi kita catat di utang dagang. Nah, utang dagang kita 16.500.000. Nah, ini adalah analisis dari transaksi kelima atau dokumen kelima. Kemudian ini akan kita catat kemana saja. Karena di sini ada akun persediaan barang dagang, berarti yang pertama ini akan kita catat di kartu persediaan. Kartu persediaan. Kemudian karena ini ada utang, nah kalau ada utang ataupun piutang itu harus dicatat di buku besar pembantu utang atau pembantu piutang.
Karena di sini ada akun utang dagang, berarti di sini harus dicatat di buku atau di kartu utang. Kartu utang dagang. Nah, kemudian transaksi ini kita catat di jurnal pembelian. Kalau sudah, langkah pertama kita harus mencatat di kartu persediaan terlebih dahulu. Kita buka kartu persediaannya ini. Ini kartu persediaannya atau inventory card-nya. Yang pertama, tanggal ini 2020. Yang pertama tanggal sesuai dengan dokumen transaksi. Ini tanggalnya tanggal 5. Tanggal 5. Yang pertama kita catat yang Galaxy Fame terlebih dahulu. Tanggal 5, kita lihat di sini nomor bukti transaksinya ini. NP2/12. NP2/12. Kemudian namanya pembelian, transaksinya atau keterangannya atau description-nya. Pembelian. Nah, ini ingat di sini ada 3 kolom in, kolom out, dan saldo. Nah, kolom in ini untuk mencatat pembelian atau rekor pembelian, kemudian kolom out ini untuk mencatat penjualan atau rekor penjualan. Dan yang ini adalah saldo. Masing-masing kolom ini terdiri dari kolom unit, banyaknya barang, kolom harga satuan atau price, dan totalnya. Nah, di sini berapa yang kita beli untuk Samsung Galaxy Fame. Kita lihat di dokumen transaksi. Samsung Galaxy Fame, yang Galaxy Fame ini kita membeli sebanyak 18 unit dengan harga belinya 500.000. 18 unit harganya 500.000. Jadi totalnya 18 dikali 500.000, 9 juta. Itu 9 juta sama. Ini kosong. Nah, saldo kita sebelumnya ada 60 per tanggal 4, ada 60 saldo sebelumnya, harga satuannya 500.000. Nah, karena ini sama, harganya sama, ini sama 500.000, harganya sama dengan yang barang yang baru kita beli. Jadi ini kita jumlahkan saja. Jadi yang sebelumnya ada 60 unit, karena kita membeli yang baru 18 unit, jadi kita jumlahkan 60 ditambah 18, 78. Harga satuannya 500.000. Nah, ini kita kalikan 78 dikali 500.000 itu hasilnya 39 juta. Nah, ini selesai untuk Galaxy Fame, kita sudah pindahkan ke kartu persediaan. Sekarang Galaxy V juga kita pindahkan ke kartu persediaan. Kita ke kartu Galaxy Fame, kita ke kartu Galaxy V, sama dengan yang sebelumnya, tanggal 5 sama di sini. Samakan. Nah, tanggal 5 nomor bukti, kemudian keterangan atau description-nya. Kita lihat ini untuk Galaxy V,
Berapa yang dia beli? Oh, yang dibeli 10 unit dengan harga satuan 600.000. 10, harga satuannya 600.000. Jadi totalnya 10 dikali 600.000, 6 juta. Yang ini kosong, kita strip, artinya tidak ada transaksi. Nah, ini untuk mengisi saldo sama dengan yang sebelumnya, karena ini barang yang sebelumnya ada dan barang yang kita baru beli itu harganya sama, jadi langsung kita jumlahkan saja. 55 ini jumlah barang sebelumnya atau saldo kita sebelumnya, kita tambahkan dengan jumlah yang baru kita beli, 10. Jadi 55 ditambah 10 itu 65. 65, harga satuannya 600.000. Nah, 65 ditambah dikali 600.000, jadi itu totalnya 39 juta juga. Nah, ini sudah kita pindahkan semua untuk kartu persediaan. Kedua barangnya sudah kita masukkan ke kartu persediaan. Jadi tugas kita yang ini selesai. Ini selesai, kita hapus. Oke. Lanjut kita tugasnya yang kedua yaitu membuat kartu utang. Nah, kita ke kartu utang di account payable. Nah, account payable untuk PT Nusa Indah, ini PT Nusa Indah. PT Nusa Indah tadi. PT Nusa Indah, berarti kita ke kartu PT Nusa Indah. Tanggal 5, kemudian description atau keterangannya pembelian, kemudian kita lihat tadi utangnya di kredit 16.500.000, ini 16.500.000, kredit 16.500.000. Ini berarti kita strip. Nah, untuk buku besar seperti biasa, kalau mengisi saldo yang di sini, kalau posisinya sama itu dijumlahkan, kalau posisinya berbeda itu diselisihkan. Nah, ini karena sama, ini kredit dan ini juga kredit, jadi ini kita jumlahkan. 23 ditambah 16.500 kita jumlahkan. Ini ditambah ini. Nah, ini jadi total utang kita ke PT Nusa Indah itu 39.600.000. Nah, ini selesai tugas kita yang kedua yaitu memindahkan ke kartu utang. Selesai, kita hapus. Nah, tugas kita yang terakhir yaitu memindahkan akun-akun ini ke jurnal pembelian. Purchase journal. Tanggal tanggal 5 tadi, kemudian nomor buktinya kita lihat lagi, nomor buktinya tadi adalah NP2-12, ini NP2-12, NP2-12, description-nya kita tulis, boleh tulis nama perusahaan tempat kita membeli atau nama supplier, boleh pembelian. Kita tulis nama perusahaannya saja, PT Nusa Indah. Indah. Kemudian ini kita pindahkan persediaan barang dagang 15 juta, kita pindahkan ke kolom persediaan barang dagang. Nah, ini merchandise inventory, ini artinya persediaan barang dagang. Di debit ya, ini di debit, pastikan di debit 15 juta. Kemudian ini sudah kita pindahkan, PPN masukan di debit juga 1.500.000 ini.
PPN masukan 1.500.000. Kemudian selanjutnya lagi harus kita pindahkan adalah utang dagang 16.500.000 di kredit. Ini kredit utang dagangnya 16.500.000. Nah, ini sudah kita pindahkan juga. Kita pindahkan juga ke jurnal pembelian. Jadi selesai untuk transaksi kelima atau dokumen kelima. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya atau dokumen selanjutnya. Kita lihat dokumen selanjutnya. Dokumen ke-6. Wow. Ini adalah bukti memorial. Bukti memorial. Ini bisa kalian baca. Nah, biasanya ini kalau untuk ini adalah apa ini? Oh, mohon dikembalikan barang dagang yang dibeli dari PT Nusa Indah. Sebelumnya kita melakukan pembelian ke PT Nusa Indah berdasarkan tanggal 5 ini. Ada 2 Galaxy Fame yang harus kita kembalikan dan 2 Galaxy V yang harus kita kembalikan. Nah, ini namanya adalah retur pembelian. Sebelumnya kita membeli ke PT Nusa Indah dan ini kita harus mengembalikan barang yang kita beli sebelumnya di PT Nusa Indah, mungkin karena rusak barangnya atau tidak sesuai dengan pesanan. Ini harus kita kembalikan. Ini namanya adalah retur pembelian. Bukti memorialnya. Nah, ini adalah transaksi retur pembelian. Kita analisis terlebih dahulu sebelum kita pindahkan ke tabel-tabel yang diperlukan atau kita coret-coret dulu. Kalau kita melakukan retur pembelian, berarti persediaan barang dagang kita berkurang. Persediaan barang dagang yang berkurang. Kredit. Kemudian apalagi tadi sesuai dengan transaksi di sini. Nah, berapa persediaan barang dagang kita berkurang? Ini yang kita sesuai dengan yang kita kembalikan, itulah yang berkurang. Galaxy Fame ini 1 juta, kemudian Galaxy V 1.200.000, jadi totalnya 2.200.000. Ini persediaan barang dagang kita berkurang 2.200.000. Kemudian apalagi tadi, karena sesuai dengan kebijakan perusahaan, ini di pembelian, setiap terjadinya retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Nah, PPN masukan 220. PPN masukan di kredit 220. Kemudian jadi hutang kita juga berkurang karena kita mengembalikan barang. Jadi utang dagang kita berkurang 2.420.000. Utang dagang berkurang di debit 2.420. Nah, ini dia. Ini
Ini adalah analisis untuk transaksi ke-6 atau dokumen ke-6. Jurnalnya ini utang dagang pada persediaan barang dagang pada PPN masukan. Nah, lalu ini akan kita catat kemana saja? Yang pertama, karena ini ada akun persediaan barang dagang, berarti yang pertama akan kita catat di kartu persediaan. Kemudian, karena ini ada akun utang dagang, berarti akan kita catat di kartu utang. Kemudian, sudah, lalu jurnal ini akan kita catat di jurnal umum. Di jurnal umum. Nah, yang pertama kita akan catat di kartu persediaan terlebih dahulu. Tugas kita mencatat di kartu persediaan terlebih dahulu. Kita buka kartu persediaan. Pertama, kita catat kartu persediaan untuk Galaxy Pay terlebih dahulu. Sesuai dengan bukti transaksi. Tanggal transaksinya adalah tanggal 5. Tanggal 5. Kemudian bukti transaksi atau nomor bukti transaksi ini BM12-1. BM12-1. Description-nya atau keterangannya retur pembelian. Nah, untuk retur pembelian itu dicatat di kolom in. Nah, kita lihat berapa yang kita kembalikan atau yang kita retur. Untuk Galaxy Pay itu ada 2 unit yang kita retur. Ada 2 unit dari pembelian yang ini, yang tanggal 5 tadi. Nah, karena ini retur, berarti di sini kita tulis tanda minus. Min 2. Nah, min 2, 500.000. Nah, jadi totalnya ini dikali Nah, ini kosong. Nah, untuk mengisi saldo, saldo kita sebelumnya ada 78, kemudian kita kembalikan lagi 2 unit, berarti 78 dikurang 2, tinggal 76. Harga satuannya 500.000. Nah, jadi totalnya, nah, ini saldo kita untuk Galaxy Pay. Kemudian kita lanjut ke persediaan barang dagang kita selanjutnya. Sama, ini untuk tanggal, nomor bukti dan keterangannya. Tuh, berapa yang diretur? Kita lihat lagi di bukti transaksi. Untuk Galaxy V yang diretur ada 2 unit, 600.000, 1.200.000. Nah, tetap dicatat di kolom in, min 2, karena ini retur 600.000. Tuh. Ini kosong.
Nah, saldo kita sebelumnya adalah 65 unit, kemudian kita kembalikan 2, jadi 65 dikurangi 2, tinggal 63. 600.000, jadi totalnya 63 dikali 600.000, totalnya yang ini. Nah, ini selesai kita membuat kartu persediaan. Lanjut kita membuat kartu utang. Membuat kartu utang, kita buka kartu utang di sini, account payable untuk PT Nusa Indah. Karena kita melakukan retur pembelian ke PT Nusa Indah. Tuh ini, PT Nusa Indah. Atas faktur NP2-12 pada tanggal 5 Desember 2018. Apa ini? Kartu utang kita berkurang karena kita melakukan pengembalian barang itu 2420. Kita di sini tanggal 5 keterangannya retur pembelian. Kemudian kita lihat tadi berdasarkan analisis kita bahwa utang dagang kita berkurang, posisinya di debit 2.420. Nah, bagaimana tadi? Kalau dia beda posisi, kita selisihkan dan diletakkan di kolom yang terbesar. Ini 39 di kolom kredit, 2 juta di kolom debit, berbeda, berarti kita selisihkan dan kita letakkan di kolom kredit karena kolom kreditnya lebih besar dari kolom debit. 39 juta, yang ini kurang ini 37.180.000. Ini saldo utang ke PT Nusa Indah. Selesai kartu utang, sekarang kita membuat jurnal umum. Kita buka di sini tabel jurnal umum atau general jurnal. Nah, di sini tabel dari jurnal umum atau general jurnal. Tanggal diisi dengan tanggal sesuai dengan dokumen transaksi BM12-1, tanggal 5, buktinya BM12-1, tanggal 5 BM12-1, kemudian jurnalnya, description-nya ini diisi dengan jurnalnya. Ini jurnalnya, utang dagang pada persediaan barang dagang pada PPN masukan. Utang dagang kita lihat di nama akun yang digunakan. Utang dagang sesuai dengan nama akun yang digunakan dan nomor akunnya ini accounts payable. Nomor buktinya, nomor akunnya atau kode akunnya. Kita lihat di sini 2/1210, 2/1210. Kemudian berapa nih di debitnya? 2420. Kemudian yang di kreditnya, ini yang di kredit yang pertama adalah persediaan barang dagang. Kita lihat di nama akun yang digunakan untuk persediaan barang dagang dan nomor
akunnya ini merchandise inventory, kodenya 1310. Inventory 1310 di kredit tadi 2.200.000. Kemudian PPN masukan ini the value it takes in kode akunnya 1430 terus 1430, posisinya tadi di kredit ini 220. Ini sudah kita pindahkan semua ke jurnal umum. Berarti tugas kita di sini selesai untuk dokumen ke-6. Sudah kita pindahkan semua. Ini kita kasih tanda strip. Kita lanjutkan lagi ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya yaitu dokumen 7. Nah, untuk dokumen 7 ini transaksi yang berhubungan dengan kas kecil. Di sini voucher kas kecil punyanya kita, punya PT Sejahtera. Nah, ngapain kita di sini? Kita lihat, kita membayar rekening listrik ya. Kita membayar ke PT PLN tagihan rekening listrik bulan November 2018. Nah, karena kita di sini membayar tagihan listrik bulan November 2018, berarti listrik bulan November itu terhutang. Jadi di sini kita membayar hutang listrik atau membayar utang biaya. Analisisnya di sini utang biaya atau utang listrik ini kita bayar, berarti ini berkurang di debit, kalau utang berkurang di debit. Apa tadi? 750.000. Karena ini kita membayarnya menggunakan kas kecil, berarti kas kecil kita berkurang. Kas kecil berkurang di kredit. Sama dengan 750. Inilah jurnal untuk analisis untuk dokumen 7 atau transaksi ke-7. Ini langsung kita jurnal untuk kas kecil, karena sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kas kecil. Kita lihat di sini kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kas kecil. Nah, sistem pencatatan kas kecil ini menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system.
Artinya setiap terjadinya transaksi yang berhubungan dengan kas kecil harus kita jurnal atau kita catat. Ini analisisnya, utang biaya atau utang listrik pada kas kecil. Nah, ini jurnal ini kita pindahkan ke jurnal kas kecil. Nih, petty case jurnal. Sama dengan yang tanggal 5, jurnalnya adalah utang biaya pada petty case ya. Tanggal, kita isi tanggal sesuai dengan bukti transaksi tanggal 7 Desember, tanggal 7, kemudian nomor bukti transaksinya, kita lihat di sini, ini PKK 12 strip 3, PKK 12 strip 3, jurnalnya sama dengan yang ini. Sama, artinya utang biaya pada kas kecil, jurnal tadi adalah utang biaya pada kas kecil, nomornya juga sama, nomor akunnya, nilainya kita lihat di sini, nilainya 750. Sudah kita jurnal tanggal 7, nomor bukti jurnalnya, kemudian utang biaya pada kas kecil, nomor akun dan nilainya 750. Selesai kita menganalisis dan memindahkan transaksi dokumen ke-7 atau transaksi ke-7. Kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya, dokumen 8. Dokumen 8, kita lihat di sini. Dokumen 8 ini kembali tentang kas kecil. Di sini adalah voucher kas kecil. Nah, kita lihat keterangannya, keterangan transaksi ini. Kita di sini membayar ke PDAM tagihan rekening listrik, rekening PAM bulan November. Nah, ini sama dengan transaksi sebelumnya, artinya tagihan rekening air pada bulan November itu terhutang. Nah, jadi di sini kita membayar utang. Dokumen 8 ini kita membayar utang menggunakan kas kecil. Utang apa yang kita bayar adalah utang biaya atau utang rekening air. Nah, analisisnya utang biaya atau utang air atau utang PAM. Air saja ini kita buat. Air pada kas kecil, karena kita menggunakan kas kecil membayar utang air tersebut atau utang biaya tersebut. Nilainya kita lihat di sini 475. Ini juga 475. Nah, lalu jurnal ini akan kita pindahkan ke tabel jurnal kas kecil. Kita lihat di sini. Nah, tanggal diisi dengan tanggal sesuai dengan bukti transaksi. Tanggal 8 Desember 8, kemudian nomor bukti transaksi. Nomor buktinya ini PKK 12-4. PKK 12-4. Jurnalnya sama, utang biaya pada kas kecil. Nomor buktinya juga sama.
Nah, di sini nilainya tadi yaitu berdasarkan analisis kita 475 dan juga berdasarkan bukti transaksi juga 475.000 rupiah. Ini kita sudah selesai untuk dokumen ke-8. Kita lanjutkan lagi transaksi selanjutnya atau dokumen selanjutnya. Nah, ini dokumen 9. Dokumen 9 ini adalah faktur. Nah, diingat lagi bahwa faktur ini adalah bukti pembelian atau bukti penjualan secara kredit. Tinggal kita lihat faktur ini punya siapa. Nah, faktur ini adalah punya PT Sejahtera. Berarti ini adalah punya kita. Nah, berarti di sini kita melakukan penjualan secara kredit ke siapa? Kita lihat kepada toko serasi. Nah, di sini kita melakukan penjualan ke toko serasi. Kita analisis. Pertama, kita analisis apa saja yang dijual. Galaxy Pen 8 yang dijual, 8 unit, harga jualnya 800.000. Totalnya yang ini. Kemudian yang dijual lagi itu adalah Galaxy P yang dijual sebanyak 8 unit, harganya satuannya 900.000 dan totalnya yang ini. Jadi total yang kita jual itu adalah 13.600.000. Nah, kita catat di sini total penjualan kita, berarti akun penjualan kredit. Di kredit, kalau penjualan bertambah di kredit, posisinya ini 13.600.000. Lalu kita lihat lagi di bukti transaksi. Di sini ada dikenakan PPN 10%. 10% dari 13.600.000 itu 1.360.000. Nah, kalau untuk transaksi penjualan itu namanya PPN keluaran. PPN keluaran. Kenapa PPN keluaran? Ini posisinya di debit ya. Di debit. Kenapa PPN keluaran posisinya di debit? Karena ini PPN keluaran ini sama dengan piutang. Artinya kita sudah membayar pajak. PPN keluaran posisinya di debit. PPN keluaran posisinya di kredit karena ini sama dengan utang. Utangnya 1.360, 10%. Kemudian apalagi yang harus kita buat? Nah, di sini ada freight collected atau pendapatan angkutan 150.000. Pendapatan angkutan, kalau pendapatan pastinya di kredit. Angkutan di kredit.
Lalu kita lihat lagi. Nah, akhirnya ini piutangnya, total yang harus dibayarkan oleh toko serasi ke kita. Karena ini penjualan secara kredit, jadi ini kita catat di akun piutang untuk 15.110. Ini hasil penjumlahan dari total penjualan tambah PPN tambah pendapatan angkutan. Ini berarti kita catat di akun piutang. Debit. Tuh. Berapa tadi sesuai dengan bukti transaksi 15.110. 15.110. Nah, ini jurnalnya. Lalu kalau sistem perpetual, kalau terjadinya penjualan, itu kita juga harus mencatat transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang. Nah, kalau kita melakukan penjualan berarti persediaan barang dagang kita berkurang. Kalau kita menjual berarti barang dagang kita berkurang. Persediaan barang dagang berkurang di kredit. Kemudian HPP, harga pokok penjualan. HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold, debit. Terus, nah untuk nilai yang ini belum kita bisa isi, baru kita bisa tentukan ketika kita sudah membuat atau mengisi kartu persediaan terlebih dahulu. Nah, jadi tugas kita berdasarkan analisis ini, tugas kita yang pertama, satu, membuat kartu persediaan. Kemudian membuat kartu persediaan, karena ini ada akun persediaan barang dagang, dan juga untuk menentukan harga ini, harga HPP-nya. Setelah membuat kartu persediaan, karena di sini ada akun piutang, maka kita harus membuat kartu piutang. Lalu tugas yang terakhir adalah jurnal ini, jurnal transaksi ini dari sini sampai ke sini, ini akan kita catat di jurnal penjualan. Kita akan lakukan tugas kita yang pertama, yaitu membuat kartu persediaan. Kita buka di sini kartu persediaan atau inventory card-nya atau kartu persediaan. Oke, sini yang pertama kartu persediaan untuk Galaxy Pay. Tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Kita lihat di sini tanggal transaksinya tanggal 9. Kemudian nomor bukti transaksi. Nomor bukti transaksinya ini EPJ 12-2. EPJ 12-2. Keterangannya penjualan. Penjualan kita catat di kolom out. Kolom out, berapa Galaxy Pen yang kita jual, kita lihat di bukti transaksi. Galaxy Pen yang kita jual ada 8 unit. Nah, ada 8. Saldo kita sebelumnya ada 76 dengan harga satuan 500.000. Berarti kalau kita mau menjual barang, berarti kita harus mengambil dari saldo kita yang 76 ini. Nah, berarti
8 ini ngambil dari sini, dari 76. Harganya 500.000. Jadi di sini harga satuannya 500.000. Nah, totalnya 8 dikali 500.000. Tuh. Saldo persediaan kita 76, sudah kita jual 8, berarti 76 dikurang 8. 76 dikurang 8. Tinggal 68 dengan harga satuan 500.000. Jadi 68 dikali 500.000 itu hasilnya 34 juta. Selesai untuk Galaxy Pen. Untuk kartu persediaan Galaxy Pen, kita lanjutkan ke kartu persediaan Galaxy V. Tanggal, nomor bukti, dan keterangannya sama. Kemudian kita catat di kolom out. Tuh, kita lihat di bukti transaksi untuk Galaxy V berapa yang dijual. Yang dijual 8. Tuh, 8 yang dijual. 8. Nah, ini sama. 8 ini kita ngambil dari saldo sebelumnya. Saldo sebelumnya itu adalah 63. Kita mengambil dari 63 unit ini. Saldo kita untuk Galaxy V sebelumnya adalah 63 unit. Nah, kita akan menjual 8, berarti 8 ini ngambil dari 63 ini. Dengan harga satuan 600.000, berarti di sini harga satuannya 600.000. Totalnya 8 dikali 600.000, 4.800.000. Saldonya 63 sudah kita jual 8, berarti 63 dikurang 8. 63 dikurangi 8. Tinggal 55 unit untuk saldo kita untuk Galaxy V. Dengan harga satuannya 600.000. Jadi 55 totalnya 55 dikali 600.000. Nah, 33 juta. Nah, karena kita sudah mencatat kartu persediaan, nah di sini kita sudah bisa menentukan harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya yaitu yang ini 4 juta ditambah 4.800.000. 4 juta ditambah 4.800.000 itu hasilnya 8.800.000, dan kita bisa catatkan di sini 8.800.000 didapat dari 4 juta ditambah 4.800.000. Ini juga sama, 8.800.000 didapat dari 4 juta ditambah 4.800.000. 4.800.000 ditambah 4 juta, jadi 8.800.000 ini. Dan juga tugas kita untuk membuat kartu persediaan telah selesai. Kita lanjutkan dengan membuat kartu piutang, karena ini ada akun piutang dan harus kita buat kartu piutang. Kita buka di sini kartu piutang, ini account receivable. Untuk kartu toko apa, kita lihat di bukti transaksi. Kita tadi menjual ke toko Serasi, berarti kartu piutang untuk toko Serasi. Nah, di sini. Tanggal
tanggal diisi dengan tanggal ya, tanggalnya sesuai dengan bukti transaksi tanggal 9 Desember, tanggal 9, kemudian keterangannya adalah penjualan, kemudian debit atau kredit, kita lihat di analisis kita ini, piutang dagang kita debit 15.110. Di debit 15.110. Nah, jadi total piutang dagang kita untuk toko serasi itu saldo sebelumnya 16.500, kita tambahkan dengan yang barusan terjadi 16.500 ditambah 15.110, 31.610. Selesai, kita membuat kartu piutang. Lalu selanjutnya kita akan memindahkan transaksi-transaksi atau akun-akun ini ke jurnal penjualan, dipindahkan sesuai dengan nama akun dan kolomnya masing-masing. Kita buka di sini jurnal penjualan. Tuh. Tanggal diisi dengan tanggal, transaksi tanggal 9 tadi, tanggal 9, nomor bukti transaksinya itu FTJ 12-2, FTJ 12-2, keterangannya penjualan, kemudian kita pindahkan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kita pindahkan di sini penjualan, ini penjualan kita pindahkan ke kolom penjualan 13.600, ini sales, kolom sales 13.600. Sudah, lanjut lagi PPN keluaran, ini paid out 1.360. Kemudian pendapatan angkutan 150.000. Ini take out 150.000. Kemudian piutang dagang 15.110. Ini kemudian persediaan barang dagang 8.800. Persediaan barang dagang ini merchandise inventory 8.800. Kemudian HPP ya, HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold 8.800. Nah, ini kita sudah selesai membuat jurnal penjualan sekaligus menyelesaikan transaksi ke-9 atau dokumen 9. Nah, untuk transaksi selanjutnya kita lanjutkan di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.